Shalom anak-anak semuanya, puji Tuhan kita hari ini boleh kembali bersama-sama berkumpul meskipun secara online untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, apakah kalian semua sudah siap untuk bersama-sama memuji nama Tuhan hari ini? Ya, kalau sudah siap, mari kita semua boleh mengambil sikap yang tenang ya. Kita melipat tangan kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu, menyerahkan ibadah ini dan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama menikmati ibadah bersama. Kami siap untuk memuji Tuhan, bahkan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah hari ini, meskipun melalui online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan siap untuk memberkati setiap kami, baik anak-anak yang mengikuti dari rumah masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap memujimu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin ya. Oke anak-anak semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang ketakutan, ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita bersama-sama mengangkat satu pujian ini. Kita katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Anak-anak boleh sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Haleluya. Silakan anak-anak boleh ikuti gerakan Bapak ya. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ikutin gerakannya, kita ke kanan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke kiri. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Maju. Bam 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 bam. Oke ya, kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada, baik dimanapun kita berada, baik kita saat belajar, saat tidur, saat bermain. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan waktu saat kita sedih, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ikutin gerakan Bapak ya. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan. Turun lembah yang terputar, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, ku terbang seperti burung, terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus
ada di atas, di atas dan di bawah. Kau ada di suka, Tuhan Yesus ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap, sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, semuanya terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta, kanan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Tuhan Yesus ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Di kanan sekarang, sama-sama di kanan. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Tuhan Yesus ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Oke, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau semuanya sudah siap, sekarang semua duduk yang manis. Jangan lupa Alkitabnya dipegang karena kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ya. Ayo kita semua sekarang semuanya tenang. Kita akan mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian, kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ayo anak-anak, sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari penjabaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu, segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami masih dapat menikmati hidup ini, dapat beraktivitas, masih diberikan kesehatan, diberikan konsentrasi untuk dapat beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat memahami hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kiranya hanya menjadi alat untuk Kau menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak dan mungkin Bapak Ibu Guru yang menyaksikan, hari ini Bapak akan mengangkat tema kasih. Ya, firman Tuhan hari ini akan Bapak bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh
pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain atau tidak dendam. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, anak-anak, itulah yang namanya kasih. Bagaimana dengan pengertian kasih ya? Dalam kamus bahasa Indonesia bisa kita lihat kasih itu apa? Kasih itu perasaan sayang yang dalam ya, yang di dalamnya terdapat perasaan menaruh belas kasih. Belas kasih itu maksudnya kasih yang begitu tulus, kita merendah dalam mengasihi ya. Lalu ada rasa menyayangi, mencintai, mengasihi yang semua rasa mengasihi yang semuanya bercampur menjadi satu ya. Nah, dan di dalam rasa kasih pun ada tanggung jawab untuk melakukan sesuatu lebih kepada orang yang kita kasihi. Kasih bukan antara satu orang terhadap diri sendiri, tapi kasih adalah dari satu orang kepada orang yang lain atau kepada banyak orang. Itulah kasih. Nah, sekarang bagaimana dengan kasih menurut versi kekristenan? Menurut kamus versi kekristenan, kasih adalah persahabatan manusia dengan Allah. Ingat ya, persahabatan manusia dengan Allah. Artinya, jika kita ngomong soal kasih, itu artinya tidak ada maksud-maksud jelek yang tersembunyi, terselip di balik kasih itu. Kenapa? Allah tahu segala apa yang kita pikirkan. Allah tahu isi hati kita. Ya, jadi tidak boleh ada kemunafikan kalau kita ngomong kita mengasihi. Mengasihi penuh dengan ketulusan. Ya, tidak ada maksud yang lain-lainnya. Karena kasih adalah persahabatan antara manusia dengan Allah. Nah, bagaimana puncak dari kasih? Ya, tentu kalian sudah tahu ya, puncaknya kasih itu atau persahabatan Allah dengan manusia. Allah begitu sayang sama manusia, Allah begitu kasih sama manusia. Ditunjukkan puncaknya adalah pengorbanan Yesus Kristus yang mati demi kita semua. Ada di mana itu? Kita kan harus selalu kembali kepada Alkitab. Ada di dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai 13. Bapak bacakan ya. Yohanes 15 ayat 11 sampai ayat 13. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita menjadi penuh kasih sukacita. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Sekali lagi ya,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku atau sahabat Yesus jikalau kamu berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Nah, inilah puncak dari kasih. Kasih paling tinggi adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita, memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukan menebus dosa kita ya. Tuhan bukan ambil dosa kita, tapi Tuhan ambil kita dari cengkraman dosa. Ya, kalau Tuhan tebus dosa kita, kita ditinggalkan ya. Jadi Tuhan menebus kita dari cengkraman dosa. Tadinya kita dalam dosa, Tuhan datang dan ambil. Proses ambilnya adalah dia merelakan nyawanya mati di kayu salib. Nah, itulah kasih. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal kasih, rasanya kok terlalu berat ya Pak ya kasih. Kalau Bapak ngomong terlalu teologi banget gitu ya. Sebenarnya kasih sederhana. Dari mana? Kita udah tahu ya pengertian kasih menurut secara umum dan pengertian kasih secara kekristenan itu seperti yang kita udah bicarakan tadi. Bagaimana aplikasinya? Dimulai dari mana? Dimulai dari kesadaran kita. Kesadaran kalau kita sudah dikasihi Tuhan dan Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Oke? Saling mengasihi. Nah, dari mana kita mulainya? Mulailah dari kelompok terkecil kita atau orang terdekat kita. Siapakah itu? Mama, papa, adik, kakak. Yang punya adik dan punya kakak ya jadi 4 itu ya. Kalau hanya anak tunggal ya mama, papa. Kita harus mengasihi mama papa benar-benar tulus. Mengasihi mereka. Caranya bagaimana? Jangan sakiti hati mereka. Jangan kasar. Kan tadi kasih damai, sukacita, lemah lembut, ketulusan. Jangan kasar dengan orang tua. Jangan marah-marah orang tua. Jangan kita jadi sentak-sentak orang tua. Orang tua sudah begitu mengasihi kita. Dengan rela dia bekerja keras. Dengan rela dia mengurus kita dari kecil. Mama dengan rela memikul kita 9 bulan dengan begitu banyak kesengsaraannya. Kalian disuruh pergi belanja ke warung ya. Belanja gula sekilo. Kamu udah ngeluh-ngeluh. Duh berat sekilo. Bayangkan mama mikul kamu berapa kilo? 9 bulan. Mikul tiap hari. Kamu disuruh kerja keras dikit. Suruh belajar. Ngeluh-ngeluh, marah-marah. Coba bayangkan papamu dari pagi bangun dia udah memikirkan harus membiayai keluarga. Dari pikirannya dia sudah mulai start. Harus apa? Dia bekerja keras untuk menghidupi kamu karena begitu sayangnya papa dan mama terhadap kamu. Apa balasanmu? Dengan bandel? Dengan melawan orang tua? Dengan sentak-sentak orang tua? Apa seperti itu kasih? Jelas tidak. Sayang orang tua, bersikap lembut, ramah kepada orang tua. Pagi-pagi bisa kalian, selamat pagi mas, selamat pagi papa. Kalau pulang kerja, papa capek ya, mau dipijitin gak sama dede? Kalau mama udah capek, ma udah cuci piringnya sama aku aja, kasihan mama udah capek masak. Itu baru keren. Lalu cukup di situ. Nah, kalau kita sudah terlatih dari rumah seperti itu, maka kita mudah untuk mengasihi orang lain. Kalau ke sekolah, kamu sudah biasa dengan mama papa lembut,
nyapa, membantu. Pasti dengan guru kamu akan sangat mudah untuk bersikap baik. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Bapak, nggak ada penghapus ya? Aku ambilin ya Pak. Aduh Pak, itu kasihan itu papan tulis kotor. Aku hapus ya Bapak ya. Ibu, lupa bawa buku ya? Buku yang mana Bu? Aku ambilin ke kantor ya. Itu keren. Itu baru namanya kasih. Pasti kamu juga akan dikasihi. Ya. Nah, sudah dengan guru, dengan orang tua, dengan teman-teman, pasti kamu akan punya banyak sekali teman. Siapa sih yang gak suka dengan orang yang suka mengasihi? Siapa sih yang gak suka sama orang yang lembut, baik hati, tidak sombong, rendah hati? Banyak pasti temannya. Gak suka marah-marah. Pasti kamu akan ditemenin sama banyak teman. Pasti, yuk kita main yuk. Yuk belajar bareng yuk. Ayo kamu butuh apa? Yuk kita berkelompok, kita belajar bersama. Pasti seperti itu. Nah, kalau kamu sudah terlatih dari rumah penuh kasih, dengan guru penuh kasih, dengan teman-teman penuh kasih, maka suatu saat kamu bertumbuh menjadi orang yang sudah besar, pasti kamu akan penuh dengan kasih. Kamu akan lembut terhadap orang lain. Kamu akan siap membantu orang lain. Kamu akan dicintai masyarakat. Kamu akan dicintai di lingkungan kerja kamu. Karir kamu pun akan bagus karena kamu memberikan warna yang baik. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk semua orang, untuk lingkungan kamu. Apakah Tuhan tidak akan menghargai itu? Pasti Tuhan akan sangat menghargainya. Nah, itulah kasih yang Tuhan perintahkan. Semua akan lenyap, yang tinggal kasih. Artinya apa? Tuhan adalah kasih. Kalau kamu ngaku cinta Tuhan, kamu pasti mencintai kasih. Dan kamu akan melakukannya di dalam kehidupan kamu. Apakah berat? Mungkin ada rasa yang harus kita korbankan. Misalnya kita udah kesal, marah, kita harus sabar. Itu ada pengorbanannya. Tapi kalau kita sudah terlatih sejak anak-anak, itu jadi hal yang mudah. Jangan kita melatih diri sebagai anak-anak, jangan kita melatih diri untuk hantam, pukul, lawan, teriak, maki, ngomong kasar. Kamu akan sulit nantinya besar untuk memiliki kasih. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang baik, maka kamu akan menjadi orang dewasa yang baik nantinya. Jangan sedikit pengen ngejago. Nah, ini nih lihat ototku gede nih untuk pukul orang. Nih mulutku cerewet untuk maki orang. Sekali maki orang langsung nangis. Nggak ada gunanya. Suatu saat kamu akan dibuang orang. Suatu saat kamu akan dijauhin orang. Kalau memiliki karakter yang jelek, karakter yang bagus dimulai dari kasih. Kalian coba untuk melaksanakannya, merenunginya, dan memulainya. Selama kamu tidak memulainya, tidak akan pernah terjadi. Lalu bagaimana kita memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Minta sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kamu untuk mengasihi. Karena pada dasarnya Tuhan adalah kasih. Tuhan yang mengenal kita. Tuhan tahu hati kita dan pikiran kita. Jadi jika engkau pengen mengasihi dan memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan, kasihilah sesuai dengan kasih Tuhan. Dan mintalah kekuatan pada Tuhan untuk kamu sanggup untuk mengasihi orang-orang di sekitar kamu. Dan membawa dampak positif dan dicintai banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan mengajarkan kami tentang kasih yang adalah hakikat diri-Mu sendiri Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk kami mampu mengasihi, mampu melaksanakan kasih dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati orang di sekitar kami, berkati orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami yang akan terlibat dalam kami untuk melatih kasih. Berikan kesempatan kami untuk dapat mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan berkati kami dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.